Bab 121. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Malam ini, ketiga bayinya tidur di kamar bayi bersama para susternya. Berjaga-jaga, kalau mereka bangun ketiga suster akan siap siaga. Jadi, Sea bisa menikmati waktu tidurnya malam ini. Suasana kamar sangat sunyi, bahkan lampu kamar pun mati. Hanya ada lampu tidur remang-remang yang ada di kamarnya saat ini. Ceklek. Pintu kamar terbuka, bayangan seseorang terlihat dalam kegelapan. Ia kembali menutup pintunya dan meletakkan koper miliknya di sisi ranjang. Lalu, ia membuka jaketnya berikut kaosnya. Tanpa diduga, pria itu masuk ke dalam selimut Sea dan memeluk perut wanita yang tengah tertidur lelap itu. Merasa ada pergerakan di kasurnya, refleks Sea terbangun dari tidurnya. Wanita itu terlihat tegang saat merasa ada yang memeluk perutnya bahkan mengusapnya. Bahkan, Sea bisa merasakan nafas seseorang yang menderu panas di belakang lehernya. Tubuh Sea mendadak kaku untuk digerakkan, jantungnya pun berdegup sangat kencang. Namun, Sea mencium aroma seseorang yang sangat dirinya kenali. Dengan ragu, Sea pun memegang tangan itu dan merabanya. "Zain, kaukah itu?" Lirih Sea. "Kangen." Suara berat Zain membuat Sea menghela nafas lega. Wanita itu berbalik dan memukul bahu Zain dengan kuat. "Kamu buat aku takut," sentak Sea dengan kesal. Zain tersenyum, ia menatap Sea dengan tatapan lelah. Melihat itu, Sea mengangkat tangannya dan meraih wajah suaminya. Ia mengusap lembut mata pria yang terpejam sejenak menikmati elusan lembut sang istri. Katanya pulang besok, kok malam udah sampai rumah? Tanya Sea dengan heran. "Aku kepikiran kamu sama anak-anak, jadi mama suruh aku pulang. Keadaan Ricky dan Jenna juga tidak ada masalah, jadi aku bisa kembali lebih cepat. Bisa aja aku kembali pagi, tapi malam ini pasti aku tidak bisa tidur karena memikirkan kalian." Terang Zain seraya kembali membuka matanya dan menatap istrinya itu dengan tatapan penuh cinta. "Gombalnya suamiku ini, ya sudah sini-sini peluk. Kemarin gak ada yang peluk, bisa tidur," ujar Sea yang kembali memeluk tubuh suaminya. "Gak bisa, aku gak tidur kalau gak ada kamu," rengek Zain. "Kasihan, tapi semalam aku telpon kok malah diangkat sama mama ya. Kata mama, suamiku udah tidur dari tadi." Perkataan Sea membuat Zain tertawa kecil. "Maaf sayang, aku terlalu lelah kemarin selama perjalanan." Sea menggelengkan kepalanya pelan, ia sudah tahu suaminya ini sering berdrama seperti Kai. Zain terbangun dari tidurnya, pria itu tak sadar tidur telungkup. Selimut yang menutupi tubuhnya tersingkap hingga pinggang, membuat punggung lebarnya terlihat. Saat baru membuka mata, ia langsung melihat ke arah istrinya yang sedang menyusui baby-nya. "Anak-anak udah kesini?" tanya Zain dengan tatapan sayu. "Udah, tuh yang dua lagi ada di dalam box mereka. Lagi anteng, baru aja dimandiin sus," terang Sea. "Udah mandi? Memangnya ini jam berapa?" heran Zain. "11. Jawaban Sea membuat Zain langsung terduduk. "Jam 11. Pekik Zain dengan mata membulat sempurna. Baby-nya yang sedang menyusu pun tersentak kaget, ia melepas sumber nutrisinya dan menatap sang momi dengan tatapan polosnya. Melihat itu,
Sea langsung kembali mengarahkan nutrisinya pada bibir sang putri. "Kenapa gak bangunin aku?" tanya Zain dengan helaan nafas pelan. Sea memutar bola matanya malas, "Udah aku bangunin berkali-kali, sampai mama masuk nganterin si kembar. Tapi kamu tidur kayak orang M4 tahu gak? Cuman nafas aja gerak enggak," ketus Sea. Zain terkekeh kecil, Maaf, aku terlalu lelah." Sea menggelengkan kepalanya, ia tahu jika suaminya sangat lelah. Makanya, ia membiarkan pria itu tidur untuk istirahat. Karena Zain baru bisa tidur saat jam 4:30 pagi tadi. Setelah keduanya mengobrol panjang lebar mengenai Ricky dan Jenna. "Mandi sana, abis itu tunggu Kai dan Asril pulang. Mereka belum tahu kalau kamu udah di rumah," pinta Sea. "Ya udah, aku mandi dulu." Sempat-sempatnya, Zain meng 3 cup pipi Sea sebelum beranjak ke kamar mandi. Melihat apa yang suaminya lakukan, Sea hanya menggelengkan kepalanya. Selesai mandi dan berpakaian, Zain langsung pergi menuju dapur untuk melihat apa saja yang sudah pembantu masak untuk makan siang. Jujur saja, perutnya sudah berbunyi sejak tadi. "Masak apa, Bi?" tanya Zain seraya mendekati wanita seumuran Daisy yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. "Tumis brokoli tuan," katanya Nyonya lagi pengen tumis brokoli sama udang asem manis. "Tuh, udang asem manisnya sudah siap," ujar pembantu itu seraya menunjuk masakannya yang telah selesai. Dengan senyuman lebar, Zain mengambil nasi. Pria itu tak akan menunggu keluarga kecilnya makan siang, karena perutnya sudah sangat lapar dan tak kuat lagi menahan. Dengan lahap, Zain memakan nasi dengan lauk udang asem manis seraya duduk di kursi dapur. Daisy baru saja masuk ke dapur, tadinya ia berniat mengecek apakah makan siang sudah siap atau belum. Namun, ia justru mendapati menantunya sedang asik makan di dapur. "Zain, kok makan di sini?" tanya Daisy seraya menghampirinya. "Gak apa-apa Ma, lapar banget," ujar Zain dengan tersenyum tipis. Daisy menggelengkan kepalanya, wanita itu pun tak lagi mengganggu Zain dan melanjutkan kegiatannya. Setelah makanannya habis, Zain kembali ke kamar. Ia melihat istrinya itu sedang sibuk dengan ponselnya. Seperti kebiasaannya, Zain langsung duduk di sisi Sea dan memeluk perut wanita itu. "Zain, astaga. Bisa gak sih gak ngagetin?" tegur Sea dengan kesal. "Enggak bisa, kamu kalau kaget tambah cantik," ujar Zain dan meng 3 cup lembut pipi istrinya itu. Sea menggelengkan kepalanya, ia membiarkan Zain memeluknya dan bermanja-manja ria dengannya. Dibandingkan Sea, justru Zain yang selalu bermanja dengannya. Lain dengan Sea, jarang sekali wanita itu bermanja dengan suaminya kecuali Zain yang memulai dulu. Keadaan Ricky sama Jenna beneran udah membaik. "Aku gak enak sama keluarga Kanu, mereka masih di rumah sakit tapi kamu malah udah pulang," ujar Sea dengan cemas. "Orang mama yang suruh aku pulang kok. Masa mau aku tolak? Kamu kayaknya gak seneng banget aku pulang. Kenapa? Jangan-jangan kamu selingkuh ya? Sama Sia?" Plak. Sea memukul pelan bibir Zain yang mana membuat pria itu meringis. "Sakit ih. Selingkuh gimana kalau hari-hari di rumah belum sempat nyalon, belanja, healing, udah berburu selingkuhan aja," omel Sea. Ceklek. "Momi. Kai mauja." Langkah Kai terhenti saat melihat sang Dedi ada di hadapannya. Melihat kehadiran Kai, Zain tersenyum tipis. "Ih,
Maci ciang bolong gini kok ada cetan. Cicit kayak yang mana membuat Zain melunturkan senyumnya. Ye cuka dapur. Dedi sendiri dibilang setan, sembarangan. Omel Zain dengan kesal. Beneran Dedi ya? Tanya Kai dengan tatapan polosnya. Beneranlah. Kai melangkah mendekat, ia menatap Zain dari dekat. Benar, dadinya telah kembali. Kai tersenyum lebar, anak itu segera memeluk sang Dedi. Zain langsung meraih tubuh gembul putranya itu dalam pangkuannya dan meng-3 pelipis Kai dengan lembut. Buat masalah apalagi kemarin Ham? Tanya Zain. Nda loh, Kai nda buat masalah. Kai kan anak baik, pintal, lajin menabung, nda komboong. Iya kan Momi? Kai kemalin jadi anak baik kan? Ujar Kai meminta pembelaan sang Momi. Sea menggelengkan kepalanya, baik apanya? Kemarin teriak-teriak, nangis minta susu adek. Perkataan Sea membuat Kai meringis. Kai, susu adek jangan diminum. Kai kan punya susu sendiri, minta seduh sama bibi. Lagian, susu adek kan hambar. Gak ada rasanya, susu Kai kan manis. Ujar Zain yang mana membuat Kai mengerutkan keningnya dalam. Kok Dedi tahu lacanya? Emang Dedi minum juga? Pertanyaan Kai membuat Zain meneguk kasar lut empatnya. Ia melirik ke arah istrinya yang sudah menatap tajam ke arahnya. Udahlah. Dedi mah udah minum langsung dari sum. Zain memekik sakit saat Sea mencubit paha pria itu dengan keras. Apa? Kumul. Emang cucu ada cumulnya? Saat Zain akan kembali membuka suaranya, ia mengurungkan niatnya saat melihat Asril berdiri di ambang pintu dengan tatapan lurus ke arahnya. Melihat itu, Zain tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan meminta Asril mendekat. Kemarilah, pinta Zain. Dengan perlahan, Asril mulai melangkah mendekati dadinya itu. Sesampainya di hadapannya, tadinya Zain akan mengelus kepala Asril. Namun, kejadian tak terduga membuatnya dan juga Sea melongo tak percaya. Di mana, Asril menarik Kai dari pangkuan Zain dan langsung memeluk dadinya itu. Dia baang. Pekik Kai tak terima. Gantian. Sahut Asril dengan kesal. Eki. Kai merajuk, anak itu menjatuhkan dirinya di karpet kamar dan mulai berguling-guling. Sea sudah biasa melihat putranya yang satu itu merajuk selayaknya gangsing. Udah sini, pangkunya sebelah-sebelahan aja. Pinta Zain. Kai menurut. Ia beranjak berdiri dan berjalan mendekati Zain dengan air matanya yang mengalir. Zain menempatkan Asril di paha kanannya, sementara Kai di paha kirinya. Kedua anak itu akhirnya anteng dan tak saling bertengkar. Melihat itu, Sea tersenyum. Kedatangan Zain merubah semuanya, ia selalu menjadi pelengkap hal-hal yang aku impikan. Keluarga kecil yang aku impikan, diwujudkan olehnya. Batin Sea dengan menatap lekat ke arah suaminya. Merasa ada yang menatapnya, Zain menoleh. Ia tersenyum dan merangkul bahu istrinya dengan lembut. Keluarga kecil itu, terlihat sangat bahagia. Siapapun yang melihat kehidupan manis mereka, pasti akan iri. Bab 122. Setelah Kai berangkat sekolah, Sea pun kembali masuk dengan membawa baby Anya di gendongannya. Bayi perempuan menggemaskan itu tampak memekik girang saat Sea membawanya berjalan-jalan di rumah. Sampai, langkah Sea terhenti di belakang rumahnya. Terlihat, seorang pria tampan tengah memainkan barbel di tangan kanannya. Sementara di tangan kirinya, terdapat seorang bayi menggemaskan yang hanya fokus mengsatu sapa sefairnya.
Eros di sini ternyata. Suara Sea membuat konsentrasi pria itu pecah. Ia segera berbalik dan tersenyum melihat wanita cantik datang menghampirinya. Cintaku, sayangku, pujaan hatiku. Puji Zain pada istri cantiknya. Gombal. Udah selesai olahraganya? Tanya Sea seraya berdiri di hadapan Zain. 3 bulan belakangan ini, Zain menyibukkan dirinya dengan olahraga membentuk otot tubuhnya. Memang ototnya belum tercetak sempurna, tapi menurut Sea sudah kemajuan yang bagus untuk tubuh suaminya yang awal kurus. Udah, nih tadi aku lihat dia ada di jendela. Emang suster pada kemana? Kok nih anak bisa lolos? Sahut Zain seraya menaruh barbelnya. Sus Ajeng lagi jaga Zidan, sus lain lagi aku suruh ke minimarket beli makanan si kembar. Kemarin aku coba buat, si kembar kurang suka. Mereka lebih suka bubur fortif dibanding buatan mominya. Terang Sea. Mendengar itu, Zain tertawa. Bukan gak suka, mereka gak mau ngerepotin mominya masak. Iya kan baby gembul-gembulnya Dedi Ham. Baby hanya tertawa geli saat Zain mencium pipi gembulnya. Ya tapi kan tetap aja aku mau masak untuk mereka. Dulu Asril sama kayak gak sempet aku masakin, sekarang aku gak mau terulang lagi ke si kembar. Ujar Sea seraya mengerucutkan bibirnya. Zain menghela nafas pelan, ia kembali menegakkan tubuhnya. Hal itu membuat baby Anya mengulurkan tangannya dan meminta Zain menggendongnya. Paham terhadap keinginan putrinya, Zain pun langsung meraih baby Anya dalam gendongannya. Nanti cari-cari resep yang pas ya, biar mereka suka. Udah yuk masuk, aku mau mandi. Badanku lengket banget. Ajak Zain dan Meng 3 kap pipi istrinya itu. Setelah kedua suster anaknya kembali, Zain kembali menyerahkan baby Eros dan baby Fanya pada keduanya. Ia pun langsung pergi ke kamarnya untuk bersiap ke kampus. Sementara Sea, hari ini ia akan datang ke kantornya untuk melihat pekerjaan para karyawannya. Zain, aku akan ke kantor. Jadi, siang nanti kamu langsung pulang aja. Ujar Sea yang sibuk mencari baju di lemari tanpa melihat ke belakang. Tak mendapat respon dari Zain, membuat Sea mengerutkan keningnya dalam. Ia mendengar ada suara pintu kamar mandi yang terbuka, pastilah suaminya sudah menyelesaikan acara mandinya. Lagi, Sea tak ambil pusing. Mungkin saja pria itu memang tak mendengarnya. Zain, hari ini aku mau ke kantor. Nanti. Tubuh Sea mendadak tegang saat tangan suaminya memeluk perutnya. Ia mendadak merinding, saat Zain menggandus L3 hernya. Nanti apa? Bisik Zain dengan suara beratnya. Zain, basah. Kamu keringin dulu badannya. Omel Sea, ia berusaha melepaskan pelukan suaminya. Bisa panggil suaminya dengan panggilan yang lebih baik. Aku jarang mendengar kamu memanggilku sayang. Selalu Zain. Zain. Zain, apa harus ada wanita lain dulu agar kamu mau memanggilku sayang Ham? Mendengar itu, Sea membalikkan badannya. Ia memukul bahu Zain dengan kuat seraya menatapnya tajam. Berani. Abis masa depanmu itu. Desis Sea dengan tatapan tajam. Zain meringis pelan, ia pun memeluk kembali istrinya dan menariknya mendekat. Sea menempatkan kedua telapak tangannya di atas D4 suaminya, ia mendongak menatap suaminya yang lebih tinggi darinya. Rambut Zain yang masih basah tentu masih meneteskan air. Namun,
Entah mengapa saya merasa saat ini ketampanan suaminya berkali-kali lipat bertambah dari biasanya. Aku sudah cukup menahan sampai 6 bulan karena khawatir dengan luka operasimu. Tapi, di 6 bulan ini, apa aku sudah boleh memintanya lagi? Tanya Zain dengan suara beratnya. Tapi aku belum ke Bonn, bagaimana kalau jadi lagi? Ujar Sea dengan tatapan takut. Zain terdiam, ia tak berpikir panjang soal itu. Benar juga, terus bagaimana? Kita ke rumah sakit pasang ke Bonn. Tanya Zain. Sea menggeleng, aku pernah ke Bonn suntik dan lain-lain, tapi gak ada yang cocok. Setelah lahiran Kai, memang aku gak pernah pakai ke Bonn lagi karena saat itu rumah tanggaku dan Felix memang sudah hancur. Jadi, menurutmu bagaimana? Mendengar itu, Zain terdiam. Ia tak tahu jika ke Bonn pun bisa tidak cocok pada wanita. Iya ya, apalagi aku nih pencetak anak terbaik. Sekali jadi aja langsung 3, kalau kamu hamil lagi bisa jadi kembar 5. Celetuk Zain yang melunturkan senyuman Sea. Apa ada ke Bonn untuk pria? Tanya Zain dengan tatapan ragu. Sea mengangguk pasti, ada, tapi aku gak tega sama kamu. Kita ke Bonn alami saja gimana? Tapi hari ini waktu suburku, beberapa hari ke depan kamu baru bisa memulainya. Zain melepas pelukannya pada sang istri, pria itu duduk di tepi ranjang seraya merengut kesal. Udah nunggu 6 bulan, suruh lagi nunggu. Dengus Zain. Sea memutar bola matanya malas, cara terakhir, beli aja ke Bonn di minimarket. Enggak lah, malu aku. Belum lagi kalau antrian panjang, enggak mau. Tolak Zain. Ya udah, tunggulah beberapa hari. Ujar Sea dengan santai, wanita itu berbalik dan kembali memilih baju di lemari. Zain menghela nafas kasar, tak ada pilihan lain. Sudah lama menunggu dan harus kembali menunggu. Ayolah, Zain sudah tidak kuat menunggu. Iya. Nanti pulang kuliah aku beli. Cicit Zain. Nah gitu dong. Jangan maunya doang tapi gak mau usaha. Ujar Sea yang mendapat lirikan tajam dari Zain. Kai baru pulang dari sekolahnya, ia memarkirkan sepedanya di belakang mobil sang Dedi dan berlari menuju pintu. Namun, langkahnya terhenti saat melihat bayi menggemaskan tengah duduk seraya menunggunya pulang. Tuh, abang sudah pulang. Seru Sus Ajeng yang menjaga baby Anya dari belakang. Khawatir, bayi itu akan terjatuh ke belakang. Hoaya. Baby Anya berusaha merangkak ke arah Kai. Walau, sesekali ia terjatuh karena tak kuat menahan bobot tubuhnya. Sudah tahu badanmu lebal, masih aja melangkak. Sindir Kai. Walau terlihat tak suka dengan adiknya, Kai tetap menghampiri baby Anya dan mendudukkannya. Bayi itu tampak antusias dan langsung memeluk sang abang. Kai hanya memutar bola matanya malas, dia tak suka didekati adiknya ini. Momi mana Bibi? Tanya Kai pada Suster Ajeng. Lagi ke kantor, Dedi masih di kampus. Terang wanita paruh baya itu. Oh gitu, Kai mau main di luar ya. Ambil adeknya ini Bi, Kai mau main. Bilanda lecok dia. Pinta Kai. Sus Ajeng tersenyum, ia memang sudah hafal dengan tingkah laku Kai. Ia langsung meraih baby Anya dan menggendongnya. Melihat Kai yang pergi, baby Anya melambaikan tangannya. Dat 4AA. Dat 4AA. Pinternya de Anya, Dat 4AA yah ke abang. Abang mau main, main. Ujar Sus Ajeng,
Baby Anya menatap bibir Sus Ajeng yang tengah berbicara padanya. Kai. Sus Ajeng mencelum pipi Baby Anya dengan gemas. Anak majikannya ini sangat pintar, mudah menangkap apa yang ia ajarkan. Abang mau main dulu, kita main sama adek Eros sama adek Zidan yuk. Sus Ajeng membawa Baby Anya pergi ke kamarnya menemui kedua bayi yang lain. Zain baru saja selesai jam kelasnya, pria itu langsung berlari menuju parkiran di mana ia memarkirkan motornya. Namun, saat akan memakai helmnya, seorang wanita datang menghampirinya dan memberikan ia kartu nama. "Maaf," tanya Zain dengan alisnya yang terangkat satu. "Gue suka sama lo jadi, ini nomor kontak gue," ujar wanita itu yang mana membuat Zain tertawa sinis. "Saya belok," jawab Zain dan memakai helmnya. Wanita tadi melongo, menatap tak percaya pria yang saat ini tengah menyalakan mesin motornya. "Yang bener aja, masa gue suka sama cowok belok?" Gumam wanita itu menatap Zain yang melajukan motornya pergi. Zain sudah biasa menerima ungkapan cinta para wanita di kampusnya, hanya saja ia tak pernah membicarakannya pada Sea. Baginya, itu hal yang akan membuat rumah tangganya panas. Yang terpenting, dirinya tak membukakan pintu untuk para wanita yang mengincarnya. Di pertengahan jalan, Zain baru ingat dengan pembicaraannya dengan Sea. Pria itu pun memutuskan untuk mampir ke minimarket untuk membeli barang yang Sea maksudkan. Sesampainya di sana, Zain memarkirkan motornya dan membuka helmnya. Ia lalu masuk ke dalam minimarket yang terlihat sepi. "Lagi sepi nih," gumam Zain dengan tersenyum cerah. Namun, saat ia akan menuju kasir, tiba-tiba beberapa orang turut masuk ke dalam minimarket itu. Awalnya yang tadinya sepi, mendadak menjadi ramai. Tentunya, hal itu membuat Zain merasa tak nyaman. Ia berjalan pelan menuju kasir dengan perasaan yang khawatir. "Mau cari apa, Kak?" tanya wanita yang menjadi petugas kasir itu. "Mbak, kalau beli gak pakai struk belanja, boleh?" tanya Zain seraya berbisik. "Boleh," jawab kasir itu dengan ramah. Mata Zain melirik ke arah benda yang ada di rak kasir, ia menargetkan membeli benda itu. Namun, Zain bingung gimana caranya ia membelinya tanpa harus merasa malu. "Uang saya 100, gak usah dikasih kembalian." "Boleh?" tanya Zain kembali. "Tentu boleh, Kak, boleh banget. Emangnya, Kakak mau beli apa?" jawab petugas kadir itu yang masih bingung. Zain mengeluarkan dompetnya, ia mengambil uang berwarna merah dan menyerahkannya pada sang kasir. Dengan bingung, wanita itu hanya menatap uang yang Zain berikan. "Kakaknya mau beli apa?" Zain tak menjawab, ia kembali memasukkan dompetnya seraya mengawasi sekitar. Tak disangka, Zain langsung mengambil satu benda berbentuk kotak berwarna merah dari rak kasir dan berlari pergi dari sana. Meninggalkan wanita yang bertugas sebagai kasir itu dengan tatapan melongo. "Oh, mau beli alat gitu? Hais, zaman seorang anak kuliahan udah semakin gak terkendali. Nanti kalau ceweknya hamil, baru panik. Astaga, tapi lumayanlah dapat kembaliannya." Gumam kasir itu dan menatap uang merah itu dengan senyuman lebar. Sesampainya di motor, Zain menghentikan langkahnya dengan nafas memburu. Pria itu menatap benda yang baru dirinya ambil itu dengan helaan nafas kasar. "Masa setiap kali mau itu harus beli ginian dulu sih? Lain kali harus beli ginian lagi, gimana dong? Beli online aja apa ya?"
cicit Zain dengan tatapan memelas. Zain menghela nafas pelan, ia berniat memasukkan beda itu ke dalam jaketnya. Namun, kegiatannya terhenti saat tatapan matanya justru jatuh pada dua orang ibu-ibu yang menatapnya dengan mata membulat sempurna. Astaga Dek, masih kuliah kan? Kok ya udah mau buntingin anak orang? Tegur ibu-ibu itu. Mungkin, karena mereka melihat wajah Zain yang masih terlalu muda. Apaan sih Bu? Saya ini yang buntingin anak orang. Lagian anak orangnya istri sendiri juga, iri. Beli sono, murah kok. Heh, kurang aja 4R ya kamu. Zain segera mendorong motornya pergi, setelah jauh dia pun baru menaikinya. Nyinitlir aja kerjanya. Kayak gak pernah aja. Desis Zain dengan kesal.